kesehatan mental sendiri kalau ini secara teoritis ya, secara umum ya, itu bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Pertama, sudut pandang yang biasanya arahnya ke klinis itu dikatakan sehat mental apabila tidak ada masalah atau gangguan mental. Jadi orang itu dikatakan sehat mental apabila tidak menunjukkan adanya indikasi-indikasi gangguan mental seperti kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan depresi dan sebagainya. Tapi juga ada perspektif yang terbaru, bukan terbaru sebenarnya ya, ini seiring dengan perkembangan psikologi positif ya, itu yang kemudian dirumuskan oleh WHO ya 2013 itu terutama dijelaskan bahwa orang itu dikatakan sehat mental apabila dia sejahtera secara psikologis. Jadi bukan soal betul, jadi bukan soal tidak ada gangguan ya, sama seperti tubuh kita sehat itu kan bukan hanya sebatas tidak sakit. Ya, nah di sini ada perspektif baru bahwa sehat mental itu apabila orangnya dikatakan dalam kondisi sejahtera secara psikologis, ditandai 4 hal. Ya. Hal yang pertama itu individu tersebut mengetahui tentang dirinya. Ya, di sini berarti tentang kelemahan, kekurangan, ekspektasi, rencana masa depan dan sebagainya. Jadi dia sangat fully aware terhadap dirinya. Ya, ini. Kemudian yang kedua, apabila orang itu mampu menghandle dengan baik stres sehari-hari. Ya. Jadi dia bisa mengontrol emosinya dan sebagainya ya, menghadapi stres yang sifatnya sehari-hari. Tapi kalau kemudian dia terpengaruh secara emosional karena kena erupsi, bencana alam, tsunami, itu ya bukan berarti tidak sehat ya, memang itu normal manusia ketika stresornya terlalu besar seperti itu. Dan paling tidak dalam sehari-hari menghadapi tadi yang disampaikan, masalah pengasuhan, suami istri harus bekerja dan sebagainya, stres di kantor, itu dia cukup mampu stabil secara emosi. Kemudian yang ketiga, apabila orang itu produktif. Jadi dia bisa memanfaatkan waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Yang mungkin untuk usia remaja dan sebagainya ya mungkin dia produktifnya karena dia bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya dan sebagainya. Kalau kita yang sudah dewasa berkeluarga ya berarti bisa memanfaatkan waktu yang sifatnya produktif untuk kerja dan juga keluarga kita. Jadi semakin sedikit wasting time ya, itu berarti indikasi juga dari sehat mental ya. Tapi kalau masih terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia, kalau ditanya tadi selama setengah jam tadi dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, mungkin karena habis waktunya untuk cek Instagram atau apa ya, berarti nggak dapat apapun, berarti itu tidak sehat mental. Dan yang terakhir 1, 2, 3 tadi kan, mengenal diri, mampu menghadapi stres hari-hari, kemudian bisa produktif, itu kan bicara tentang diri sendiri. Nah, indikator yang keempat ini tentang bagaimana orang dikatakan sehat mental itu apabila dia bisa bermanfaat untuk sekitarnya, untuk orang lain. Jadi kalaupun dia sukses ini, 3 ini terpenuhi, tapi kalau dia ternyata tidak bisa memberi manfaat untuk orang sekitarnya, ya berarti sebenarnya secara status kesehatan mental dia belum sejahtera secara psikologis, karena dia masih sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak sejak dia memahami secara abstrak konseptual. Jadi kalau kita merujuk ke teori perkembangan kognitif ya, anak itu umur 10 tahunan itu sudah bisa menangkap abstrak konseptual. Salah satunya adalah aspirasi, rencana masa depan. Saya itu senangnya apa, saya itu pengennya apa, itu kan sebenarnya di usia 10 tahunan itu ya secara mudah. Berarti di situ sebenarnya dia sudah bisa mengetahui, hanya ditanamkan dia sehat mental atau tidak ya, karena itu kaitannya dengan yang pertama tadi ya. Kemudian yang berikutnya juga kaitannya dengan dia bisa memanage waktunya, karena poin dengan yang ketiga tadi ya kan. Terus kemudian di situ dia sudah bisa memahami tentang konsep hubungan interpersonal, misalnya ya, marahan dengan temannya berarti harus seperti apa. Itu kalau di bawah 10 tahun ya masih wajar ya ini. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, 11 tahun, itu berarti sebenarnya anak itu sudah bisa istilahnya dikenalkan dengan konsep kesehatan mental. Tapi kita bisa
melihat anak kita itu dari kecil secara mental sehat atau enggak juga dari situ. Paling tidak misalnya gini, dia sudah bisa menunjukkan ekspresi emosinya dengan terbuka dan baik. Ya, ini kalau ada tidak kemudian diam saja atau kemudian yang bergerak adalah bentuk yang destruktif, ya ini misalnya ya memukul atau apa gitu kan. Nah, ini kan bicara tentang poin yang kedua tadi kan ya. Tapi ini juga bukan berarti ketika anak ke arah sana kemudian sudah kita katakan oh tidak sehat mental dan seterusnya ya. Karena sehat mental itu kan bukan suatu state yang saya sehat mental dan seterusnya berarti akan sehat mental kan enggak. Nah, sehat mental itu kan sesuatu yang bisa naik turun dan harus kita jaga karenanya. Ya, karena kalau bicara teoritis memang kita harus berbicara tentang pilihan ya. Karena setiap keputusan itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Cuma memang saya harus terbuka mengatakan banyak kasus-kasus klinis yang terjadi di masa remaja dewasa itu ternyata sumbernya ya dari tumbuh kembang di dalam keluarga itu ya. Ini maksudnya apa ya, sering kadang itu kan orang tua salah paham. Ini kan sering di kasus-kasus konseling itu ya. Sederhananya begini, ketika anak bermasalah kita tanya, sebenarnya orang tua ya, kita tanya ke orang tuanya, sebenarnya ada apa kok sampai segitu sibuknya gitu loh ya, sehingga tidak bisa sampai mengasuh anaknya. Jawabannya ternyata karena saya perlu menjamin kesejahteraan anak saya. Ya, saya harus menyediakan yang terbaik untuk dia, sekolah ke tempat yang terbaik, untuk mengantarnya kendaraan yang terbaik, ya kan, asuransi kesehatan yang terbaik dan sebagainya. Jadi saya harus memastikan masa depannya baik. Tapi kalau ternyata kita tanya ke anaknya sendiri, jawabannya adalah saya pengen bapak ibu lebih sering di rumah. Nah, ini artinya sebenarnya apa yang dibutuhkan anak dengan apa yang dipikirkan harus disediakan orang tua ternyata nggak ketemu. Nah, jadi secara teoritis saya tidak mengatakan apapun, tapi bisa dicerna orang tua sendiri bahwa sesibuk apapun namanya dengan anak, bicara keluarga itu penting. Dan kebutuhan anak itu bukan hanya soal fasilitas yang tersedia lengkap, tapi lebih dari itu adalah adanya pemenuhan emosi, role model dan sebagainya. Ini kalau secara teoritis. Kalau secara praktis bagaimana mengatasinya ya? Karena kan memang secara fakta memang kadang dalam kondisi tertentu memang tidak bisa tidak kedua orang tua harus bekerja. Ya. Meskipun kalau secara teoritis kembali lagi ini soal pilihan, ya, soal pilihan. Cukup nggak cukup itu kan juga subjektif sebenarnya kan ya. Tapi kalau kita memang dalam situasi yang memaksa kedua orang tua harus bekerja, maka yang harus kita lihat adalah kuantitas mungkin tidak terpenuhi, tapi paling tidak dalam kuantiti yang seminimal mungkin bisa kita sediakan, itu kualitas menjadi yang utama. Ya. Artinya dalam sisa waktu yang tersedia itu, ketika pulang ke rumah dan sebagainya, ya berarti itu untuk keluarga. Jangan kemudian langkah pertamanya ya harus kembali ke poin 1, selalu melakukan yang namanya refleksi, yoga, meditasi. Ya kan? Mungkin kalau orang Islam ya kita harus sholat dan sebagainya. Tapi poin terpentingnya itu adalah kita harus going inside. Ya, jadi saya kok sekian hari ini seperti ini ya. Berarti harus kita menyediakan ada sedikit waktu untuk kemudian berpikir sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya. Karena tadi kuncinya itu di poin 1, mengetahui tentang kondisi diri. Lalu dia sudah lost tentang dirinya, akhirnya yang terjadi adalah ritualitas dan seperti mesin. Nah itu berarti sudah kehilangan ini. Jadi kalau ibu-ibu kan ya, me time itu juga penting. Jadi harus juga menyediakan kebutuhan dirinya sendiri, tapi bukan kebutuhan untuk relaksasi itu sebenarnya ya.
dalam artian lebih ke arah refleksi diri ya, atau bahasa umumnya ya kontemplasi ya, perenungan ya berpikir lah, sebenarnya saya ini dalam kondisi baik atau tidak. Kalau memang merasa tidak dalam kondisi baik ya berarti memang harus mengambil langkah-langkah yang bagaimana memperbaikinya ya, kemudian mulai melakukan penataan emosi ya kan. Artinya ketika di situ ada masalah-masalah emosi ya coba kita lebih, bahasa kerennya anak sekarang itu kan calm down ya, ditenangkan pelan-pelan ya. Kalau bahasanya orang yang religius ya berarti kita coba kembali kepada yang memberi ujian ya, itu kan bagian dari poin yang kedua ya, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan situasi stres. Dan yang ketiga berarti mulai membuat self management lebih baik, pengaturan waktu, mana yang jadi prioritas masalah yang harus diselesaikan dulu dan sebagainya. Karena kadang kan kerjaan kantor itu juga numpuk-numpuk ya, banyak-banyak. Nah di sini kita harus diam sebentar nih. Bentar. Ini ada tuntutan A, B, C. Ya, berarti harus, bentar, ini mana dulu yang tak kerjakan? Mana dulu tak kerjakan? Berarti di sini juga ada kebutuhan kita untuk juga asertif mungkin. Ya. Misalnya ketika ada tugas tambahan lagi ya berarti kita harus berani mengatakan pada atasan, bentar Pak, ini saya masih fokus pada ini, rencananya selesai sampai sekian, ininya sekian, sehingga ini kalau memang mendesak berarti saya akan majukan, tapi yang ini mohon bantuannya nanti bisa mungkin agak mundur. Nah ini berarti bicara kendali diri kan ya, yang punya kuasa atas diri saya kan saya.